kenapa harus Mesir gitu? Kenapa harus Timur Tengah gitu? Kan banyak di Indonesia universitas yang baik, yang terbaik, masuk top dunia contohnya kan. Kenapa harus milih Mesir? Mesir perlu kita ketahui bahwa sanatnya tersambung gitu. Siapa sih nggak mau gitu belajar terus sanatnya tersambung gitu. Bahkan ya jelas. Bahkan sampai ke Rasulullah SAW. Menurut Abang, sistem pendidikan di Mesir itu lebih unik gitu. Karena kita itu bisa menjumpai banyak talaki-talaki di sana. Oleh karena itu kita bisa menimba ilmu yang sesuai dengan keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Santri PLV. Sebagai santri jurusan keagamaan, Naila kira-kira sudah terpikirkan belum mau lanjut studinya kemana? Masih bingung sih, pengennya ke Al-Azhar Mesir. Nah, for your information, di episode kali ini kita kedatangan Bang Muhammad Rizky Maulana Ihsan dan Bang Arif Rahman Hakim loh. Nah, Bang Ihsan dan Bang Arif, yang mana Bang Ihsan merupakan santri angkatan Anbata dan Bang Arif merupakan santri angkatan An-Najah, merupakan santri Sumatera Utara di Parabe yang lulus di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir loh. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana perasaannya Bang setelah tahu lulus di Mesir nih? Alhamdulillah luar biasa rasanya. Luar biasa ya Bang. Lagi Mesir kan Bang? Iya, alhamdulillah lah. Oke Bang, Lila mau tanya nih, kenapa Abang milih Universitas Al-Azhar Mesir untuk melanjutkan studi? Padahal kan di Indonesia juga banyak universitas yang bagus. Iya. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh Bang. Mana ya? Bang Ihsan aja. Bang Ihsan. Oke, kalau Abang pribadi, kenapa Abang memilih di Mesir? Yang pertama, menurut Abang sistem pendidikan di Mesir itu lebih unik gitu. Karena kita itu bisa menjumpai banyak talaki-talaki di sana. Oleh karena itu kita bisa menimba ilmu yang sesuai dengan keinginan kita. Dan yang kedua, karena Mesir itu merupakan negeri para nabi, yang mana sudah rahasia umum, Mesir itu banyak ulama-ulama kita yang berasal dari sana. Jadi Abang mau jadi ulama juga ya Bang? Doakan saja, insya Allah. Amin. Ya Allah. Bang Arif gimana Bang? Kalau Abang, ini pertanyaannya memang udah bukan rahasia lagi, tapi orang umum udah tahu gitu. Soalnya banyak Abang temui orang bertanya kepada Abang, kenapa harus Mesir gitu? Kenapa harus Timur Tengah gitu? Kan banyak di Indonesia universitas yang baik, yang terbaik, masuk top dunia contohnya kan. Kenapa harus milih Mesir? Banyak sih keunggulan Mesir yang menonjol. Di antaranya yang pertama ialah bahwa Mesir ialah universitas tertua nomor 3 di dunia, setelah Universitas Qawarin di Maroko dan universitas di Italia, Abang lupa namanya. Tapi yang jelas Mesir ialah universitas tertua Islam nomor 3 di dunia. Dan bedanya Mesir dengan dua universitas tadi ialah bahwa Mesir dari awal berdirinya sampai sekarang itu nggak ada berhentinya KBM-nya. Sedangkan di universitas yang lainnya itu misalnya tahun sekarang belajar, tahun besoknya berhenti, atau 10 tahun lagi berlanjut gitu. Kalau Mesir itu nggak ada berhentinya, lanjut terus. Maka ini sudah jelas bagi kita kan bahwa Mesir terjaga keilmuannya, terjaga sanatnya gitu. Sampai dia bisa bertahan sampai tahun ini. Udah berapa abad itu kan? Udah lama banget. Udah lama kan? Iya. Makanya Mesir ini menjadi keunggulan lah tersendiri bagi Mesir itu kemudian. Yang lain ialah bahwa Mesir perlu kita ketahui bahwa sanatnya tersambung gitu. Siapa sih nggak mau gitu belajar terus sanatnya tersambung gitu. Bahkan ya jelas. Bahkan sampai ke Rasulullah SAW. Gunanya sanat ialah bahwa kalau kita ngajar kita berhak gitu. Contoh kita dapat pelajaran tentang fikih contohnya, tentang mawaris, ilmu ahli waris misalnya kan. Kita udah belajar tapi tidak ada sanat. Gimana cara ngajarnya? Lisensi kita nggak ada, hak kita untuk ngajar nggak ada. Nah, jadi cara kita ngajar ialah dengan cara sanad. Makanya Abang tertarik dengan Timur Tengah atau khususnya Mesir, itu ialah sanadnya bersambung jelas gitu.
Dan juga abang pernah dengar sebuah qaul dari ulama yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau bilang bahwa kalau Anda ingin mencari berkah lewat habaib dan ulama, maka pergilah ke Mesir. Maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Maka Mesirlah jawaban bagi orang-orang yang ingin melanjutkan studinya ke Timur Tengah khususnya. Oh, begitu ya, Bang. Iya. Ngomong-ngomong Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Abang tahu universitas ini dari siapa sih? Ada nggak seseorang yang menginspirasi Abang berdua buat kuliah di sana? Boleh dari Bang Arif dulu. Kalau untuk abang, mungkin adik-adik semua tahu role atau panutan abang untuk ke Mesir ialah seorang ustadz di sini yaitu Ustadz Wahyudi Rahman. Dan juga beliau punya ikatan darah sama abang, yaitu kakak kandung abang sendiri. Terlepas dari saudara kandung juga, abang juga tertarik ke Mesir karena lihat perjuangan beliau. Bagaimana beliau di Mesir itu bukan mudah. Perginya susah, di sana susah, bertahan hidup, 4 tahun gak pulang-pulang. Bahwa ini menjadi inspirasi bagi abang besar. Kemudian ustadz-ustadz khususnya di Parabe, contohnya Ustadz Zaki dan ustadz yang lain, itu menjadi inspirasi bagi juga abang. Kemudian ulama-ulama besar di Indonesia, contohnya yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab dengan karyanya Tafsir Al-Misbah. Kemudian Profesor Mahmud Yunus dengan karyanya Kamus Mahmud Yunus. Kemudian banyaklah ulama-ulama Indonesia yang menjadi inspirasi bagi abang khususnya. Kalau Bang. Waduh, abang lagi ya. Iya. Jawaban abang udah diambil semua nih sama Bang Arif. Oke, abang mungkin cuma menyempurnakan saja. Kalau bagi abang terinspirasi ke Timur Tengah tuh yang pertama dari ulama-ulama besar Indonesia seperti Ustadz Abdul Somad, yang mana beliau juga alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau merupakan salah seorang pendakwah atau ulama besar Indonesia yang menyiarkan terutama tentang fikih dan hadis. Kemudian faktor lainnya karena abang terinspirasi dari guru-guru Parabe seperti Ustadz Muhammad Fajri, Ustadz Zaki, dan ustadz-ustadz lainnya. Bang Ihsan, Ya. apa saja sih persiapan yang harus abang siapkan dan sejak kapan ya abang mempersiapkannya? Kalau untuk persiapan abang dan teman-teman abang dari angkatan Anbata ada sekitar 24 orang. Pertama kali kami tuh belajar buku yang dikasih oleh Markas Mihira. Kami tuh awalnya belajar udah dari tahun kemarin, udah tahun 2023. Pada bulan Desember kalau nggak salah. Jadi waktu bulan Desember tuh kami kan udah dibagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama golongan agama, terus yang kedua yang menyambung ke universitas umum. Jadi abang dan 24 kawan abang yang lain memilih ke jurusan agama. Jadi kami sudah mulai belajar dari Desember. Siap Desember kan libur tuh. Iya. Terus kami lanjut lagi setelah libur. Lanjut sampai ujian. Sebelum ujian abang juga di karantina di Parabe bersama kawan-kawan abang. Tetapi abang sangat berterima kasih kepada kawan-kawan abang yang di Parabe karena sebenarnya abang nggak bayar nih. Abang nggak terdaftar di situ. Tetapi abang menumpang situ ke tempat kawan-kawan abang. Jadi begitu. Abang Ihsan merupakan santri Parabe yang dari sanawiyah di sini atau aliyah? Iya, dari sanawiyah di sini. Udah 6 tahun bang di sini. Alhamdulillah. Nah, Bang Arif, tahun sebelumnya kan abang udah mencoba, ternyata qadarullah belum takdirnya abang lulus kan. Nah, tahun ini alhamdulillah udah lulus. Apa sih persiapan abang selama setahun itu? Ini pertanyaannya berat nih. Soalnya mungkin abang ceritakan dari awal dulu ya. Iya, boleh. Tahun kemarin, tahun 2023 itu abang setelah tamat dari aliyah itu mengikuti persiapan di Markas Mihira. Di Markas Mihira itu anak Parabe ada berlima angkatan abang. Setelah itu kami mempersiapkan dengan baik lah tibanya kan. Soalnya ini tahun kemarin itu Markas Mihira masih membuat sistem baru yang sebelumnya namanya RUAK.
bukan Markas Mehera, sekarang nama Markas Mehera. Dimulai kapan? Tahun abang kemarin. Jadi gimana? Sistemnya baru, kebijakannya baru, buku baru. Waktu abang itu bukunya masih belum dibagikan kepada kami. Tapi alhamdulillah kami dapat mengikuti dengan baik. Kemudian waktu tes itu abang sedikit takut sih. Soalnya ya deg-degan lah. Ini pertaruhan masa depan soalnya kan. Soalnya abang dari SD tuh udah cita-cita ke Mesir gitu. Iya, sama Bang. Sama Juga, kayak Bang. ya. Dari SD tuh orang SD mau ke SMA, mau masuk STM gitu misalnya kan. Bang tuh udah kok ke Mesir gitu. Apapun caranya abang ke Mesir. Tapi qadarullah abang tahun kemarin belum lulus. Jadi bang ya di universitas lain pun abang nggak daftar gitu. Nggak tertarik. Ya, bukan nggak tertarik. Ya, nggak tertarik sih. Dan juga bang pusing tuh tahun kemarin. Mau kemana nih? Orang-orang udah pada kuliah. Teman abang udah pada kuliah. Udah ke Jawa, udah ke Padang, udah ke sini. Tentu dalam hati bang juga ada iri kan. Soalnya abang nggak kuliah gitu kan. Oh, orang udah kuliah, kita di rumah aja. Makanya abang kemarin tuh sempat ikut ke Lamongan, Jawa Timur. Mengikuti karantina baca kitab kuning. Situ ada metode baca kitab kuning 1,5 bulan bisa baca kitab kuning. Oh, 1,5 bulan. Ya, insya Allah dari nol gitu. Singkat banget. Boleh tuh. Yang IPA lah kan, IPA kan? Iya, dari nol itu. Itu dari mulai nol tuh. Dari nol tuh. Dari nol sampai paham. Boleh lah. Ya boleh. Tertarik Nanti dipikirin lagi. Soalnya jauh kan. Iya. Disitulah bang dapat banyak pelajaran. Soalnya situ bang orang Minang satu-satunya di sana. Bertemu dengan orang Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Medan. Dan abang pun di Parabek dulu kan nggak asrama. Abang PP pulang balik. Berarti pertama kali. Pertama kali bang ngerasain asrama, gimana rasanya gitu kan. Sama lah sama anak Parabek gitu. Kemudian bang lanjut di Bekasi, di Pusiba. Di Pusiba bang 3 bulan, di Lamongan 5 bulan, di Pusiba 3 bulan. Di Pusiba bukalah tes pendaftaran bulan Mei ya Ki? Di tahun kemarin bang. Bukan tahun sekarang. Oh, tahun sekarang Mei ya Mei. ya Mei. Bulan Mei buka pendaftaran ya bang, ku daftar dan abang tesnya bukan di Sumbar, bang tesnya di Bekasi, di Pusiba bang tesnya. Alhamdulillah bang dengan yakin, dengan usaha yang keras, abang pulang. Alhamdulillah bang tawakal lah. Setelah kita berusaha, kita wajib tawakal. Alhamdulillah abang dapat rezeki. Alhamdulillah. Sekian lama ya. Alhamdulillah. Sampai juga niatnya bang. Alhamdulillah. Kalau rezeki enggak kemana. Ya betul ya. Nah tadi abang ada sebut tentang tes. Jadi bagaimana sih tahapan tes yang abang lewati itu supaya bisa lolos ke Mesir? Bang Ihsan aja. Ya, bang Ihsan aja dulu. Jadi pertama kali itu kami ada nama tahapannya, tahapan ikhtibar tasfiyah ya bang. Iya betul. Ya, kalau yang ujian ikhtibar tasfiyah itu ada 4 tahap, ada 4 macam soal. Yang pertama soal istima, dulu bang. Qiraah, istima, balaghah dan qawaid. Nah, jadi ada 4 bagian soal. Satu bagian soal itu ada 40 soal ya bang. Ya betul. Itu tuh berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin tuh cuma ada 20 soal satu tahap. Jadi 2 kali lipat. Jadi yang tahun sekarang nih ada totalnya tuh ada 160 soal. Ya semuanya. Jadi di tahap yang pertama tuh ada yang ikhtibar tasfiyah nih, dan ada juga wawancara langsung dengan syekh dari Mesir. Langsung sama orang Mesirnya. Mesirnya. Langsung sama orang Mesirnya. Gak kebayangkan gimana gregetnya gitu. Deg-degan. Ya, deg-degannya juga. Nah, terus alhamdulillah kami lulus yang tahap pertama. Lanjut ke tahap kedua, yang mana itu tuh menunggu sekitar berapa lama bang? Yang waktu menunggunya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Keluarlah hasilnya. Baru kami lanjut ke tahap kedua, tes TWK namanya, tes wawasan kebangsaan. Di tes TWK ini itu tuh kayak membahas kehidupan bermasyarakat yang dalam aspek keagamaan gitu. Setelah ujian TWK selesai, ini nih yang berat nih. Kami digantung kurang lebih sebulan ya bang. Ya. Sebulan lama pengumumannya. Yang mana tuh harusnya hasil akhir tuh keluar pada bulan Juni ya bang. Juni. Jadi jadinya akhir bulan Juli. Tanggal 27 ya bang. 20 ya 20. Ya 27 Juli. Lama diundurnya ya bang. Ya lama.
Nggak Jadi cemas abang. Abang nggak ada daftar universitas lain selain yang di Mesir nih. Alhamdulillah lah waktu itu siap sholat maghrib kan, keluar pengumuman itu lega abang. Syukur abang langsung. Alhamdulillah. 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 Abang ada itu nggak bang kesulitan dalam tesnya? Kesulitan Udah 2 dalam kali tes. juga kan, Abang. Iya sih ya. Abang nyangka awalnya kan dulu 80 soal kan tahun abang kemarin. Tahun sekarang abang nyangkanya juga 80 soal. Jadi persiapan abang ya sebatas yang abang mau gitu kan. Ya pokoknya ada 80 soal gitu di pikiran abang. Ternyata waktu bang ujian itu Masya Allah nggak terhitung, 2 kali lipat, nggak terhitung, nggak terhitung, bukan, nggak terhitung. Kan tadi Rizky bilang 40. Memang ada 40, tapi ada juga 42, 43, 45. 40 itu minimalnya tuh. Minimal tuh. Oh gitu. 40 ya. Bisa bang dapat istimanya 40. Ternyata di Qiraah 45. Ya Masya Allah lah perjuangannya kan. Yang paling berat bagi abang tuh ujian lisan. Kenapa tuh bang? Soalnya kita harus bertaruh dengan internet. Kalau Rizky aman di sini bang. Nah aman nih. Alhamdulillah. Abang tahun kemarin itu kenanya gara-gara internet. Soalnya abang wawancara itu nggak terdengar suara syekhnya, kayak radio rusak suara syekh itu kan. Jadi nggak tahu apa yang mau jawab kan. Akhirnya bang di skip, ya udah terima hasil aja kan. Alhamdulillah bang kemarin tuh udah hati-hati tuh. Gimana caranya internet harus aman gitu kan, biar nggak nge-lag lagi. Trauma ya bang. Trauma berat abang itu. Bismillah kan. Soalnya waktu antrian ujian lisan itu dah suara syekh itu, suara orang lain tuh udah nggak kedengaran gitu, putus-putus. Tapi bang berdoa terus kan. Alhamdulillah waktu wawancara sama syekh, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kira-kira itu sih kesulitannya. Oke bang. Kuliah ke Mesir ini kan jauh bang. Abang nggak bisa pulang ke rumah, kayak bang mau pulang terus abang pulang ke rumah kan nggak bisa bang. Beda sama teman-teman abang yang kuliah di Indonesia. Betul. Ongkosnya pun lebih mahal kalau di Mesir. Ya ada jelas tuh. Pastilah ada hal yang membuat abang merasa berat buat ditinggalin. Betul. Boleh abang sebut? Abang dulu. Ya, apalah gitu. Abang dulu. Iya. Dulu lah bang. Nanti lupa bang. Iya nanti lupa. Mungkin yang paling berat ditinggalin yang pertama keluarga sih ya. Itu jelas tuh. Udah jelas kan. Soalnya ya gitulah. Betul kata Sila tadi kan. Kalau di Indonesia kalau ada apa-apa di rumah kita bisa pulang. Atau sekali 1 semester liburan bisa pulang. Kalau kami bisa juga pulang, tapi nggak balik-balik. Nggak ada uang. Masih lama. Iya. Itu kalau nggak salah tiketnya itu pergi aja 8 juta itu. Pergi aja. Iya, 8 juta. PP 16 juta. Ya, PP 16 juta. Kalau kami pulang itu pergi ke sana lagi nggak ada uang. Lebih baik kita di sana lebih baik kita di sana menahan lah untuk nggak pulang gitu. Daripada pulang tapi nggak balik-balik gitu kan. Terus ya pertama keluarga, kedua ya kampung halaman lah. Ini juga bang rasakan waktu di Jawa, beda rasanya kita kan di lingkungan Minangkabau yang budayanya ya jelas lah gitu kan bagus. Kalau di Jawa gitu kan orang-orangnya Jawa, bahasa Jawa abang nggak ngerti kan. Keingat kampung halaman lah bang, kangen kan. Abang juga keingat pepatah orang Minang yang mengatakan sayang kanak balacuan, sayang ke kampung batinggan. Maksudnya ialah kalau tanda sayang ke anak tuh kita harus pukul dulu. Itu tanda sayang ke anak. Kalau tanda sayang ke kampung apa? Dengan cara ditinggalkan. Dengan tujuan, dengan niat bahwa kita tinggalkan kampung, kita balik ke kampung membawa hasil yang bagus untuk kampung kita. Itu kira-kira sih yang berat abang tinggalkan di Indonesia ini khususnya. Tuh. Abang lagi. Iya. Masih perlu juga nih. Udah dihabisin sama Bang Aris semuanya. Masih ada juga. Ada beda lah bang. Orangnya juga beda bang. Iya. Jadi yang paling berat ya, yang harus ditinggalkan ketika kita ke Mesir. Ya sama dengan Bang Arif, yang pertama keluarga. Gini ya bang, mau cerita dikit. Abang kan juga garin di apa? Di Pekan Senayan, tahu kan? Ya di Pekan Senayan. Jadi abang paling lama di musola tuh kalau nggak pulang-pulang paling lama cuma seminggu. Kalau udah seminggu tuh udah kangen abang sama rumah tuh. Udah nggak bisa lebih dari seminggu tuh nggak pulang gitu. Harus pulang dalam 1 kali minimal dalam 1 minggu gitu. Terus yang kedua kawan-kawan. Kawan-kawan ini kan kalau udah jauh tuh rindu. Iya. Jadi itu juga termasuk yang berat bagi abang gitu. Betul.
Itu aja. Sudah pernah merantau abang? Merantau sih belum. Abang paling jauh main cuma ke Pekanbaru, situ-situ aja. Kalau Bang Arif ya lah udah jauh. Belum Bakal jadi pengalaman pertama. Iya, abang pertama nih langsung keluar negara pergi ya. Nggak bisa sekali seminggu lagi Oh pulangnya. iya nggak bisa sekali 4 tahun lagi. Sekali 4 tahun. Sekali 4 tahun. Oke, jadi sekarang dia ada pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada narasumber yang datang ke podcast ini, itu menurut abang, Bang apa dulu? Boleh Bang pas. Arif. Ke Bang Arif, nilai apa yang harus dimiliki oleh santri Parabe? Nilai ya. Iya. Menurut abang ini bukan untuk anak Parabe aja ya. Iya. Terkhusus untuk anak Parabe, tapi ini udah hal umum lah. Iya. Yaitu nilai yang kurang untuk anak santri lah tibana kan. Ialah semangat atau kesadaran dalam menuntut ilmu. Ini yang kurang. Soalnya cobalah kita lihat tahun-tahun sebelumnya, masa-masa kemerdekaan, habis kemerdekaan, masa orde lama, orde baru. Itu orang-orang itu lihat perjuangannya berat itu. Melawan penjajahan, untuk belajar, keluarga. Tapi kenapa mereka sukses? Karena mereka sadar bahwa sedang dalam menuntut ilmu. Sekarang coba kita lihat, kita kadang lupa kita ini di Parabe lagi apa gitu. Iya. Tujuan kita ke Parabe lagi apa gitu. Kadang niat kita nggak diperbarui. Ke Parabe cuma ikut teman misalnya kan. Ke Parabe cuma ngelihat dia misalnya kan. Orang-orang kan juga ada gitu. Dia siapa nih? Tahu-tahu lah. YTTA. Ya kadang kan niat kita nggak diperbarui. Maka yang pertama ialah niat kita harus diperbarui. Bahwa kita ke Parabe atau untuk mondok itu hanya untuk menuntut ilmu. Tujuan nanti udah siap menuntut ilmu, kita bisa ngabdi ke keluarga atau ke kampung halaman. Ya itulah, semangat atau kesadaran dalam menuntut ilmu itu penting. Kalau dulu mau ke sekolah itu harus berjalan 1 kilo, 2 kilo. Kalau sekarang dekat, cuman kan dari sama ke sini, Iya. loncat-loncat pun datang. Sama loncat-loncat pun sampai kan. Nah, kemudian kalau dulu kalau mau makan cari dulu ke kebun, cari dulu misalnya singkong dimasak dulu. Kalau sekarang kita pulang sekolah ada nasi udah ada, ya di asrama pun juga udah menyediakan kan. Kalau tinggal mau minum ya ambil aja, kalau mau makan udah dimasakin gitu. Ya kalau anak sekarang pun gitu. Merasa sudah kebutuhannya sudah dilengkapi. Jadi dia lupa akan tujuannya ke sini gitu. Itu banyak Bang lihat sekarang. Iya Bang. Bukan di Parabe aja, di pondok-pondok lain pun juga gitu. Bahwa dia sudah dicukupi dengan kebutuhannya, makannya, uangnya, segala hal. Dan dia hanya memikirkan pelajaran, tapi dia lupa tujuannya apa ke Parabe. Atau khususnya ke pondok gitu. Mungkin itu sih yang kurang bagi santri di Parabe. Sama nih pertanyaannya Bang. Menurut abang apa nilai moral yang harus dimiliki santri Parabe? Kalau bagi abang sih, kalau menurut abang ya, bagi seorang santri, yang namanya santri itu kan bakalan lama gitu, bakalan lama meninggalkan rumah dan bakalan lama menetap di pondoknya. Jadi kalau di Parabe sendiri ada 2. Yang pertama Sanawiyah dan yang kedua Aliyah. Kalau mau Mat Ali juga boleh. Ada berapa lama Bang Mat Ali Bang? 4 tahun. 4 tahun. Jadi kalau kita ikuti itu semua, itu kan ada sekitar 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tahun. Oleh karena itu abang menekankan nilai yang harus dimiliki oleh anak Parabe itu adalah kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menahan rindu akan kampung halaman. Ya jadi cuma itu sih menurut abang. Kesabaran itu intinya. Kesabaran sama Kesadaran. Kesadaran buat menuntut ilmu. Iya. Betul sekali. Sabar dan sadar. Ya Naila. Jadi gimana Naila? Katanya mau berencana lanjutin studi ke Mesir. Setelah dengar cerita dari abang-abang, gimana? Makin yakin sih buat ke Mesir. Karena udah ada fasilitasnya kan Bang, ada belajarnya juga yang dikhususkan. Betul. Udah habis tamat. Iya. Sila juga gak niat, kan ada yang belajar dari nol itu. Insya Allah. Iya. Ke tempat Bang Arif dulu. Buat Bang Arif dulu. Nganggur setahun dulu. Insya Allah. Bang, kapan berangkatnya Bang? Abang. Iya. Sama kan Bang. Abang wakilkan Bang. Abangnya wakil kan.
Insya Allah keberangkatan paling cepat tuh November. Karena kita harus menunggu visa dulu kan. Kalau paling lama itu mungkin Desember. Mohon doanya aja. Semoga dipercepat dan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Safety in the road, Bang. Fi amanillah. Iya, iya. Arab dulu. Ini Mesir. Oke Sobat Santri, sampai di sini dulu ya episode pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, Subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya. semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.